Bab 075. Tak tahu Zahwa harus merasakan bagaimana telah datang ke pulau paling terkenal di Indonesia ini. Haruskah merasa bersyukur atau tidak tentang dirinya yang tersiksa akan tekanan dari Wirya, namun karena hal tersebutlah yang membawanya bertemu dengan keluarga kandungnya. Ternyata, setiap hal yang terjadi kepada seseorang di dunia ini, pasti ada alasan di baliknya. Aduh, sudah dulu deh Kak. Jangan dibahas dulu, aku enggak mau mataku bengkak, ucap Zahwa dengan suara serak. Sebelum air matanya terjatuh, dia terlebih dahulu menyeka genangan yang menumpuk di mata. Zahwa tidak mau matanya terlihat aneh karena takut Wirya nantinya akan melihat itu lalu mulai bertanya-tanya akan apa yang sebenarnya terjadi. Zahwa tidak mau karena dirinya masih belum siap untuk memberitahu. Julian meringis. Sorry, ucapnya merasa bersalah. Mau membahas yang lebih ringan saja. Gue boleh tanya kedatangan lo ke sini kenapa dek? Liburan ya? Zahwa tertegun, tubuhnya mendadak kaku. Ketakutan itu muncul kembali di dalam hati dan kali ini jauh, sangat jauh, lebih besar daripada yang Zahwa perkirakan. Keadaan hidupnya yang sekarang tengah kacau tak mungkin bisa dirinya ceritakan begitu saja. Belum lagi tentang kehamilannya, tentang dirinya yang belum menikah, tentang restu yang masih belum didapat. Keluarganya, apa mampu menerima fakta itu? Terlebih, jika Zahwa bercerita, apa mereka masih mau menerima Zahwa menjadi bagian dari bagian keluarga? Apa Zahwa akan merasakan sakit lagi dan lagi karena sebuah penolakan? Zahwa merasa begitu dalam tekanan dengan rasa takut yang mendominasi itu. Dan semua itu terjawab ketika beberapa hari kemudian, ketika keluarganya datang di pernikahan Irna sebagai tamu kehormatan dari keluarga Wirya. Zahwa, sama sekali tidak menyangka hidupnya akan menjadi sebegini dipenuhi kejutannya. Belum sempat Zahwa menjawab pertanyaan dari Julian, dering panggilan yang Zahwa tahu sekali datang dari handphonenya segera memecah kebisuan yang datang karena Zahwa mendadak tidak mampu menjawab pertanyaan sang kakak akan mengapa Zahwa bisa ada di sini. Nama, Mas Wirya, yang tertera di layar membuat Zahwa menahan napas sejenak. Astaga, apa dia tahu kalau Zahwa sekarang tidak ada di villa? Apa dia sudah pulang dari bertemu kliennya itu? Hanya satu untuk memastikannya, Zahwa segera mengangkat panggilan telepon itu. Lia. Ucap Zahwa menahan rasa khawatir yang tiba-tiba saja muncul. Zahwa itu payah dalam berbohong dan dirinya tidak tahu harus menjawab apa kalau saja Wirya bertanya sesuatu tentang apa yang dirinya lakukan sekarang. Aku pulangnya agak telat ya, masih banyak yang harus dibahas dengan klienku ternyata. Zahwa diam-diam menghela napas lega ketika mendengar pemberitahuan itu. Setidaknya, Zahwa bisa dengan tenang berada di sini. Kalau bosan jalan-jalan saja dengan kalian ya, di dekat villa ada pasar tradisional. Kamu bisa mengunjunginya. Iya, tenang saja. Bisa kok, nanti aku urus sendiri kalau mau sesuatu. Jangan sendiri, dengan kalian saja. Aku lebih tenang jika kamu berdua dengan dia. Biar kalau ada apa-apa setidaknya ada yang mengetahui. Ah, sepertinya Zahwa yang kabur cukup lama malam kemarin itu dengan tanpa kabar sama sekali membuat Wirya agak trauma rupanya. Buktinya saja dia menjadi lebih protektif begini kepada Zahwa. Membuat Zahwa entah kenapa merasa bersalah karenanya. Iya. Sejujurnya Zahwa mencoba menjawab dengan senormal mungkin sekarang karena dengan Julian yang ada di sebelahnya, Zahwa malu kalau kakaknya mengetahui siapa yang tengah menelpon sekarang. Ah, kakak. Betapa panggilan itu terasa masih begitu canggung untuk Zahwa ucapkan. Mau dibelikan sesuatu? Enggak usah, kamu urus pekerjaan kamu dulu saja. Kok kamu? Hah? Biasanya kamu memanggilku dengan Mas Wirya bukan kamu. Zahwa refleks mencubit pahanya sambil mengulum bibir karena protesan itu. Apalagi kalau bukan karena Julian yang ada di sebelahnya. Zahwa canggung untuk menyebutkan nama Wirya dalam ucapannya. Kak,
Kenapa sih? Sama saja kok juga. Enggak sama. Mau yang kayak dulu saja. Zahwa mengembungkan pipinya menahan salah tingkah karena jawaban itu. Ya udah iya. Iya apa? Lia Mas Wirya. Entah kenapa Zahwa bisa merasakan Wirya yang tertawa di tempatnya sekarang. Jadi mau dibelikan apa? Enggak ada ah? Jawab Zahwa dengan agak gregetan. Wirya terkekeh pelan. Ya sudah iya. Tunggu Mas pulang ya sayang. Lia. Iya apa? Iya Mas Wirya. Ish. Suara tawa Wirya makin melebar. Sudah iya. Aku matikan dulu. Oke, jawab Zahwa tak mampu menahan senyum. Pacar. Baru saja Zahwa menurunkan handphone dari telinga, tebakan itu langsung membuatnya menoleh. Zahwa agak gelagapan dibuatnya, apalagi ketika melihat alis Julian yang naik sebelah, Namoak begitu penasaran ketika menatapnya. Karena tidak bisa mengelak lagi, Zahwa akhirnya mengangguk dengan wajah yang sudah memerah sempurna sekarang. Ketemuin kakak dengan dia. Hah. Tubuh Zahwa seketika saja menegak. Gue mau ketemu. Pria macam apa yang menjadi pacar lo? Kok gue merasa kesal ya sekarang? Ih kok gitu sih? Zahwa gelagapan dibuatnya. Kamu masih kecil, kok sudah main pacar-pacaran? Entah kenapa hati Zahwa merasa dihantam ketika mendengarnya alih-alih tertawa akan protesan yang harusnya terdengar lucu itu. Bagaimana kalau Julian tahu bahwa dirinya ini tidak sebaik yang sang kakak pikirkan? Zahwa takut. Aku sudah mau 24 kok umurnya. Masih kecil bagi kakak. Enggak mau tahu, entar ketemuin dia dengan gue ya. Iya boleh saja sih. Tapi kan dia masih belum tahu kalau aku ternyata punya keluarga kandung sekarang. Aku bingung ngasih taunya kayak gimana, jawab Zahwa tergagap dan begitu berantakan susunan kalimatnya. Tidak menyangka Julian bisa bereaksi begini. Julian menghembuskan napas kasar. Maaf ya, jiwa-jiwa sebagai kakak gue langsung dibuat terganggu karena mengetahui lo ternyata punya pacar. Iya enggak apa-apa. Aku paham kok, jawab Zahwa. Masih banyak sekali yang harus Zahwa ketahui tentang Julian. Tentang hidupnya, tentang apa yang dia lakukan dalam kesehariannya selama ini, tentang pekerjaan ataupun bagaimana sosoknya tapi sampai detik ini, Zahwa seolah sudah merasakan koneksi dengannya. Menyadari dia memiliki seorang kakak, jiwa dan batin Zahwa yang selama ini hidup mandiri langsung merasa bergetar. Keinginan untuk bersandar dan mengandalkan pria itu menguat begitu saja. Julian, Zahwa. Panggilan itu membuat dua kepala menoleh, Hanum mendekat dengan celemek yang terpasang di badan. Astaga, wajah kalian mirip sekali, ucapnya begitu takjub, dibuat tersenyum haru begitu saja. Ayo, makan siang sekarang. Papa katanya pulangnya masih agak lama lagi karena meeting dengan kliennya masih belum selesai. Maaf ya, Zahwa. Papa padahal ingin sekali makan dengan Zahwa hari ini. Zahwa mau tidak di sini lebih lama. Menginap juga tidak apa-apa, biar bisa makan malam dengan Papa. Maaf tante, ucap Zahwa bingung bagaimana harus memanggil Hanum. Haruskah, Bunda, seperti yang Julian lakukan namun Zahwa dengan cepat memutuskan, Tante, saja karena mereka masih belum saling mengenal. Aku kayaknya enggak bisa lama hari ini, sambungnya merasa bersalah. Bagaimana kalau Wirya sudah pulang? Zahwa tidak tahu harus menjawab bagaimana kalau pria itu mempertanyakan kemana dirinya ini. Yah, begitu ya. Hanum nampak kecewa namun secepat kilat dia mencoba untuk tersenyum. Besok bagaimana? Zahwa di sininya masih lama kan? Kesini lagi mau ya? Entar Julian yang jemput. Perhatian dari Hanum mengingatkan Zahwa kepada bundanya yang ada di panti. Zahwa sekarang mempunyai bunda lain yang kelihatannya baik sekali. Entah kenapa Zahwa dibuat ingin menangis karena merasa tersentuh. Iya, Tante. Besok bisa kok. Hanum tersenyum sumringah. Ya sudah sekarang masuk dulu.
Kita makan siang ya. Zahwa harus mencoba makanan tradisional Bali, Bunda jago tahu memasaknya, ucap beliau begitu bersemangat. Dia mengapit tangan Zahwa lalu menuntunnya masuk dengan sikap yang penuh keibuan. Jika ini jawaban dari harapan yang Zahwa selama ini ucapkan dengan penuh permohonan di dalam batinnya dengan mengatakan ingin merasakan bahagia, Zahwa akan sangat-sangat merasa berterima kasih karena nyatanya Tuhan masih mengasihinya dengan banyak sekali dosa dan kesalahan yang selama ini dirinya buat. Lid, Kak Julian, aku masuk dulu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Julian mengangguk disertai senyum simpul. Besok ketemu lagi ya. Ada banyak sekali yang harus kita saling ceritakan, terutama dengan Papa. Gue ingin sekali kita bertiga kumpul. Iya, Kak, jawab Zahwa merasa terenyuh. Duluan ya. Julian mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang, ada sorot sendu dan terluka di matanya yang membuat Zahwa merasa makin campur aduk karenanya. Zahwa tersenyum sekali lagi lalu segera keluar. Melambaikan tangan kepada mobil Julian yang menjauh barulah dia kembali masuk ke dalam area villa. Tentu saja melewati pintu, dia tadi pergi karena tidak ingin bertemu siapa-siapa di dalam perjalanannya pulang. Mas Wirya sudah pulang belum, Mbak? Itu adalah pertanyaan pertama yang Zahwa lontarkan kepada Kalia yang sedang duduk menonton televisi. Belum. Aku sudah was-was tahu kalau dia pulangnya sebelum kamu. Untung saja kamu sudah pulang sekarang. Zahwa menyengir, merasa lega akan jawaban itu. Si kembar mana? Sama neneknya, aku pengen istirahat sebentar, dari tadi mereka kesana kemari terus enggak ada istirahatnya. Ya sudah Mbak Kalia istirahat saja sekarang, aku ke kamar ya. Iya, Zahwa. Zahwa tersenyum tanda berpamitan kepada Kalia lalu masuk ke dalam kamarnya lalu langsung duduk di sofa, bersandar dengan kepala yang menatap langit-langit kamar. Menghembuskan napas sekeras-kerasnya ketika mengulang kembali apa yang barusan terjadi. Ini benar tidak sih kalau Zahwa ternyata masih memiliki keluarga sekarang? Rasa-rasanya tubuh Zahwa seolah sedang berada di ambang batas antara kenyataan dan khayalan sekarang. Semua ini terlalu tiba-tiba, Zahwa tidak tahu harus mencernanya bagaimana. Pa, kenapa Papa menyembunyikan hal yang sebesar ini? Zahwa membatin lirih, tertuju kepada seseorang yang sosoknya hanya tinggal di dalam hatinya saja. Sekarang Mama di mana? Apa dia masih hidup? Atau bagaimana? Kebingungan Zahwa hanya menguap tanpa jawaban di udara. Akhir-akhir ini kita tidak ada waktu berduaan ya. Atas ucapan Wirya itu ketika dia pulang kurang lebih 1 jam kemudian jaraknya dengan kedatangan Zahwa, maka disinilah mereka sekarang. Menumpuk banyak sekali bantal di atas kasur juga sekantong plastik besar cemilan yang sengaja Wirha beli di minimarket terdekat sebelum pulang lalu juga tirai jendela yang tertutup sehingga menghalau cahaya matahari. Mereka akan menonton film sekarang. Duduk bersisian tanpa jarak, dengan tangan Wirya yang membentang sebagai tempat untuk kepala Zahwa bersandar sedang mata keduanya fokus kepada televisi besar di hadapan juga mulut yang sibuk mengunyah keripik kentang. Mas Wirya tidak apa-apa dengan aku di sini. Memangnya kenapa? Terserah aku saja dong, jawab pria itu acuh tak acuh. Zahwa menjadi terdiam, tak mau menyinggung keluarga pria itu di dalam obrolan mereka. Besok lusa pernikahan Irna, aku harus bagaimana ya? Aku boleh datang atau tidak? Terlalu banyak kekhawatiran yang Zahwa rasakan di detik demi detik yang berlalu. Tidak usah datang saja jika kamu tidak ingin. Kita bisa berduaan saja seperti ini. Jangan seperti itu dong, kan ini pernikahan keluarga terdekat Mas Wirya sendiri. Kini, tontonan di hadapan mata tak lagi menjadi fokus mereka. Zahwa dan Wirya sudah saling duduk berhadapan, menatap satu sama lain dengan tatapan yang mendalam. Masalahnya aku tidak suka melihat perlakuan mereka dengan kamu. Aku takut hilang kesabaran lalu melukai mereka tanpa sadar karena sudah terlalu emosi. Tapi kan kita sudah tahu resiko yang kita hadapi akan begitu.
Apa aku masih tidak boleh menemui tante begini? Terus tujuan kita ke sini bakalan percuma saja dong. Zahwa. Wirya menjeda sejenak. Apa kamu pikir aku tidak tahu tekanan yang kamu rasakan? Mata kamu dengan mudah menggambarkan itu. Kamu terlihat sangat tertekan sekarang. Kamu pikir, aku tega melihat kamu direndahkan kembali dalam kondisi kamu yang terlalu overwhelmed begini. Zahwa membisu dalam sekejap, apalagi melihat tatapan Wirya yang sama frustrasinya dengannya. Terus kita harus bagaimana? Aku tidak mungkin terus diam begini saja kan? Enggak bakalan ada perkembangannya, Mas Wirya. Setidaknya, biarkan aku datang ke pernikahannya Irnaya. Aku benar-benar ingin melakukan yang terbaik sebisaku. Kalau masih berjalan tidak baik, aku pikir apa kita menyerah saja. Tenggorokan Zahwa rasanya tercekat ketika mengucapkan kalimat yang terakhir itu. Zahwa. Wirya memanggil lagi, namun kali ini dengan suara rendah yang entah kenapa membuat Zahwa merasa merinding. Jangan pernah mengucapkan sesuatu yang begitu lagi. Aku akan coba bicara dengan Mama sekali lagi, maunya beliau sebenarnya itu apa? Ilya tahu tidak? Jika tidak, bukan kita yang menyerah, tentang kita, tapi aku yang menyerah dengan keluargaku. Jangan gila Mas Wirya. Kan aku sudah bilang kamu tidak seharusnya bertindak berlebihan hanya untuk aku. Harus. Kalau itu tentang kamu, aku harus melakukannya, potong Wirya dengan tegas. Kalau itu tentang kamu dan anak kita, aku akan melakukannya, Zahwa. Jadi tolong, jangan pernah mengatakan kalau kamu akan menyerah tentang kita lagi. Oh, apa yang barusan Zahwa dengar? Zahwa membeku sejadi-jadinya, menatap Wirya bukan hanya dengan otak yang tersumbat namun juga tubuh yang bak tersedot energinya dalam sekejap. Waktu seolah berhenti sejenak ketika Zahwa melihat tatapan terluka dari Wirya yang langsung membuat hatinya mencelos. Kenapa menyembunyikannya sayang? Lirih kalimat itu menyentak Zahwa. Pacuan adrenalinnya meningkat drastis dalam sekejap. Kebingungan mencerna kejadian yang lagi dan lagi datangnya terlalu mendadak ini kembali hadir membuat malfungsi otak Zahwa. Apa-apaan? Kenapa Wirya bisa mengetahuinya begini? Kenapa merahasiakan hal yang semembahagiakan ini dariku? Sama sekali tidak ada nada menghakimi dari ucapan Wirya, suaranya lembut sekali ketika bertanya. Tatapannya meneduhkan dan begitu saja Zahwa makin dihujami oleh perasaan bersalah. Bahkan dengan kamu yang tidak hamil pun aku pasti akan memperjuangkan tentang kita. Bahkan jika hanya itu tentang kamu saja, sudah aku bilangkan kalau kamu itu sudah menjadi tujuan jangka panjang di dalam hidupku. Wirya tersenyum getir, mengusap pelan pipi Zahwa yang memucat, menatapinya dengan kesedihan yang begitu nyata. Aku bukannya menyalahkanmu, aku malahan makin menyalahkan diri sendiri sekarang. Sejahat apa situasi ini sampai kamu bahkan menyembunyikan sesuatu yang sama berartinya dengan nyawaku sendiri, begini. Seberapa takut dan khawatirnya kamu selama ini menyembunyikannya sendirian. Zahwa, memikirkannya saja sudah membuatku nyaris gila. Kamu sendirian, dan itu menyakitiku. Sekuat tenaga menahan matanya untuk tidak mengerjap karena jika dirinya melakukannya, air mata yang agaknya memproduksi jauh lebih banyak dari biasanya hari ini akan dengan mudah terjatuh. Dia hanya bisa terpaku dengan tangan yang mengepal di kedua sisi tubuh sambil terus terpaku menatapi Wirya. Televisi di hadapan seolah yang menjadi menonton mereka kali ini. Kamu sering bilang, ayo hadapi segalanya bersama tapi kenapa? Begini. Mengapa kamu memilih menanggung rasa takut itu sendirian? Sayang, kamu setakut itu ya dengan keadaan kita. Di tengah kamu yang berusaha keras untuk keluargaku, kamu padahal sedang menahan tekanan dan kecemasan itu seorang diri. Apa kamu menangis sendirian setiap malam? Apa tidurmu gelisah dan tidak nyenyak kemarin-kemarin? Apa aku menyakitimu sekali lagi?
Wirya tidak marah bahkan juga tidak menyalahkan Zahwa akan kehamilan yang ia sembunyikan. Dia malah menyalahkan diri sendiri sambil dengan terpukul membayangkan keadaan Zahwa. Itu yang membuat Zahwa terenyuh lagi dan lagi. Bukan dirinya sendiri, tapi Wirya selalu mengutamakan Zahwa di sini. Zahwa hanya mampu menggeleng, bibir bawahnya ia gigit dengan kuat. Tidak ada satu patah kata pun yang mampu ia ucapkan. Pertanyaan demi pertanyaan Wirya hanya membuatnya mengingat hari-hari mengerikan. Kemarin-kemarin itu.